Ya, di antaranya ya keutamaannya adalah semana orang berjihad di jalan Allah. Ya. Dan ini merupakan kabar gembira, ya, apalagi untuk ibu-ibu ataupun perempuan. Karena hal ini para jemaah dimuliakan oleh Allah, pernah ditanyakan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita itu terdapat jihad? Qala na'am, alaihinna jihadun. Rasulullah menjawab, ya tentu bagi wanita itu ada jihadnya. Ya, la qitalun fihi. Akan tetapi jihadnya para wanita itu tidak ada peperangan di dalamnya. Ya, melainkan apa? Melainkan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Dan ini merupakan bagian dari jihad para jemaah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya sudah kita ketahui bersama ya, ibadah umroh ini meskipun nampak kita mengeluarkan biaya, namun Allah Subhanahu wa taala akan ganti, ya. Apalagi kita keluarkan ibadah harta benda kita ini di jalan Allah dalam beribadah kepada Allah. Mana qasar sedekah min malin, ya. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, ya, harta kita, jadi tidak berkurang, apalagi dengan melakukan ibadah umroh. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak merugikan kita, ya. Rasulullah bersabda, ya, yanfiyani al-faqra wa dhunuba, dalam sebuah hadis, ya. Jadi ibadah umroh ini dapat menghilangkan kefakiran, ya, kemiskinan, ya, begitu juga dosa-dosa kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ini tentunya kita benar-benar mengikhlaskan niat kita di jalan Allah, ya. Itu yang pertama. Kita melaksanakan ibadah umroh, ya, jangan sampai kita dikatakan sebagai, ya, orang yang telah melakukan kebaikan yang sangat banyak. Jangan, ya. Kita melaksanakan ibadah umrah ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah, ya, kita harus menghadirkan hati kita, ya. Agar apa? Agar ibadah kita ini sempurna. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat, ya, tentu seseorang itu tidak hanya melakukan gerakan jasad semata, ya, ataupun yang terlihat dengan kasat mata kita, tidak. Akan tetapi seseorang beribadah kepada Allah itu harus menghadirkan hatinya, ya. Dan apabila kita tidak menghadirkan hati kita tatkala kita beribadah kepada Allah, ya, dan dikhawatirkan hal ini merupakan, ya, suatu kebohongan, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk khusyuk di dalam kita beribadah, ya. Meskipun ibadah umroh kita ini diperbolehkan kita untuk berbicara, ya, tatkala kita tawaf, namun yang perlu kita perhatikan jangan sampai melewati batas, ya. Jadi setelah kita ihram ini usahakan, ya, jauhi kata-kata kotor, ngomongin orang, ya, perbanyak bertalbiyah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah, kita harus menghadirkan 3 hal ataupun 3 pilar. Yang pertama, ya, kita beribadah ini dikarenakan kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita harap
ya amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga hal ini harus terkumpul pada diri seorang yang beribadah kepada Allah. Rasa cintanya, ya, kemudian rasa takutnya kepada Allah, ya, dan rasa harapnya itu harus ada. Dan inilah yang disebut sebagai seorang mukmin, ya, bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, tanpa digandengi dengan rasa takut ataupun harap. Ini disebut dengan orang yang zindik, munafik. Kemudian ada orang yang beribadah kepada Allah dengan, ya, rasa takut saja, dan ini disebut seorang khawarij, ya. Kemudian ada juga orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, dan ini merupakan seorang yang murji'ah. Kalau orang mukmin harus terkumpul, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, ya, tiga pilar ini harus ada dalam hati kita, ya. Yang pertama cinta, ya. Cinta ini merupakan kata yang sering kita dengar, ya, di tengah-tengah keluarga kita, ya, antara suami dengan istri, ya, anak dengan orang tua, ya, tentu ada rasa cinta. Namun cinta yang hakiki para jemaah adalah cinta kita kepada Allah. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Seorang yang cinta kepada Allah, ia rela, ya, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang, ya, atau saudara-saudara kita, apakah kamu cinta Allah? Tentu mereka akan menjawab, ya, kami cinta Allah. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pengakuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala butuh bukti, ya, cinta kita kepada Allah. Terlebih lagi dalam hal ibadah para jemaah, ya, bukti cinta kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yaitu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh khatib tadi di Masjid Nabawi. Ayat yang mulia ini, ya, pernah dibacakan oleh khatib tadi. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, katakanlah apabila kalian cinta kepada Allah, ikutilah nabi kita ini, ya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi kita, maka, ya, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kenapa para jemaah? Karena Rasulullah ini merupakan qudwah bagi kita, ya, merupakan qudwah, contoh yang baik yang harus kita ikuti dalam hal ibadah, kehidupan, ya, akhlak beliau, muamalah, ya, Rasulullah merupakan contoh yang sangat baik. Dan itu merupakan tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu takut, ya. Kalau kita menanamkan rasa takut dalam hati kita, takut, ya, tatkala keimanan kita itu dicabut oleh Allah, takut tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat kepadanya, ya, semua kita takutkan. Kemudian di sana juga kita harus menanamkan rasa harap, ya, bagaimana amalan kita itu diterima oleh Allah. Ya, siapa di antara kita yang sudah beramal, sudah capek-capek, ya, kemudian amalannya tidak diterima? Siapa yang menginginkan seperti itu? Tentu kita semua sepakat, ya, bahwasanya amalan yang kita kerjakan ini, ya, berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ya, tentu, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, ya, terutama surga Firdaus yang paling tinggi. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita sudah sampai di Bir Ali ya. Ya, Bir Ali ini tempat mikot ya. Ingat ya. Jadi kita dari Madinah, kita ambil mikotnya di Bir Ali. Ya, semua penduduk kota Madinah ini mikotnya di Bir Ali. Ya. Ataupun Dzulhulaifah. Apa artinya bir? Sumur. Sumur ya. Sumurnya Ali di sini ya. Minamu mau kita tasnya nang cak adaan apa nang jero. Oh, tinggal celaka. Gue malah alih pesen gue anu bantale. Nah, dari tekniknya kita turun, insya Allah kita bersama-sama dengan bis yang lain, yaitu 2 bis ya, bis B dan C. Insya Allah kita akan mengambil gambar duluan ya.